Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Falamma fasala, ketika kharaja, keluar. Jadi fasala ini artinya keluar. Bisa bermakna memisahkan, bisa bermakna memutuskan fasala itu. Bisa bermakna tanda koma. Jadi banyak artinya. Kalau di sini artinya fasala itu kharaja. Talutu bil junudi, keluar siapa Talut dengan tentaranya. Min Baitil Maqdisi, Talut ini kan pemimpin yang dibela oleh Allah untuk memimpin perang melawan Jalut. Bil junudi dengan tentaranya min Baitil Maqdisi, dari Palestina, Baitul Maqdis. Wa kana harron syadida. Ini mestinya ada alifnya ya. Tulisannya di kitab saya nggak ada alifnya. Di kalian ada alifnya? Ada ya. Ya, ini di sini nggak ada alifnya. Mestinya wa kana harron syadida. Pada waktu itu dalam keadaan panas yang sangat. Wa talabu, dan kaumnya ini meminta tentaranya minhu, dari Talut, al-ma'a, air. Qala, maka beliau Talut ini ada mengatakan nabi, tapi bukan rasul. Tapi ini masih perdebatan ya. Nggak ada keterangan beliau ini nabi, tapi ada sebagian pendapat mungkin ya yang mengatakan nabi. Yang jelas beliau ini pemimpin yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin mereka. Dan itu sudah Allah yang memutuskan ya. Sudah kita bahas ayat yang kemarin, yang dulu itu. Qala, maka Talut ini beliau raja, ya bukan raja ya, pemimpin Talut ini mengatakan, innallaha mubtalikum, sesungguhnya Allah itu menguji kalian semuanya, mukhtabirukum, menguji kalian semuanya, binahar, dengan sungai. Jadi wis nurut sama Allah diuji. Jadi bukan berarti kalau kita nurut sama Allah mesti enak, belum tentu. Pas perang ini kan, pas perang kan nurut Allah kan, ikut perintah Allah. Tapi dalam perjalanan perang diuji. Itu. Dengan haus, ujian paling berat kan haus ya. Binahar, dengan sungai. Liyadhharal muti'u, tujuannya apa? Supaya nampak siapa orang yang taat minkum, dari kalian semuanya, wal 'asi, dan orang yang maksiat. Wa huwa, dan sungai ini bainal Urduni wa Palestina. Sungai ini ada di antara Urdun, Yordan, dan Palestina. Faman syariba minhu, barang siapa meminum dari sungai itu, min ma'ihi, dari sungai itu, falaisa minni, maka dia bukan dari pengikutku yang setia, ay min atba'i. Ujiannya itu. Wa man lam yat'amhu, ta'ama di sini artinya bukan makan, tapi artinya mencicipi ya. Jadi kalau membaca Quran, kalau nggak ada tafsirnya mesti keliru ya. Dan barang siapa yang tidak mencicipinya, fa innahu minni, maka dia itu golongan dari tentaraku yang nurut. Illa man ightarafa ghurfatan. Sini tulisannya ghurfatan. Ini kan Quran ya, salah cetak ya. Kecuali orang yang hanya mengambil sedikit saja. Ghurfa kan dari kata-kata mighrofah. Mighrofah itu kan gayung, tempat untuk, alat untuk mengambil air, namanya mighrofah. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Jadi kalau orang ngaji tafsir nggak apal Quran, atau nggak sering ngaji Quran, atau nggak ngerti Quran, ya bisa salah kan, tergantung kitabnya ya. Itu juga penting. Barang siapa, kecuali orang yang hanya mengambil sedikit aja dari air itu, bil fathi wad dhom. Oh, jadi ini ada riwayat yang mengatakan fathah dan dhammah, ghurfatan dan ghurfatan. Tidak ada riwayat yang lain ghurfah. Biadihi, dengan airnya. Jadi ngambilnya pakai air saja. Faktafa biha, dia mengambil cukup dengan air, dengan tangannya. Wala mazid 'alaiha, dan tidak menambahi dia lebih dari tangannya, genggaman tangannya. Fa innomini, maka dia termasuk golongan tentaraku yang nurut. Nah, fasyaribu minhu, maka kaumnya itu minum dari sungai itu. Lama wafuhu bikathratin. Ya, dan mereka ini apa? Lama wafuhu bikathratin. Ketika mereka wafu ini ya, mendatangi ya, dengan banyak. Wafa yuwafi itu artinya mendatangi janji, mendapati janji dan sumpah banyaklah. Illa qalil minhum, kecuali sedikit dari mereka. Faktasoru, hanya mencukupkan alal ghurfati, itu gayung. Faktasoru ini apa? Menyedikitkan. Iktasor ini artinya menyedikitkan.
Jadi kebanyakan nggak nurut. Nah, ruya annaha kafathum li syurbihim wa dawabihim. Diriwayatkan bahwasanya itu sudah cukup itu. Artinya sungai-sungai itu satu kali pengambilan dengan tangan itu sudah cukup untuk li syurbihim minum mereka wa dawabihim dan tunggangan mereka. Wa kanu jumlahnya mereka berapa? Salasamiatin wa bid'ata asyra rajulan. Sekitar 300 lebih orang tentara. Saya membaca ijaz ilmi dalam hal ini kedokteran ya. Kenapa kok nggak boleh minum air yang banyak? Kan mereka sangat haus. Jadi ternyata menurut medis ini ya, saya baca dalam kitab Ijazul Ilmi fil Quran. Jadi kalau kita itu keadaan sangat haus dulu ya. Dan kita minum air dingin itu bisa mati. Setidaknya membahayakan langsung. Paham ya? Nah, jadi itu. Jadi kalau lagi haus saya minum air es, air dingin yang suhu ruang biasa atau yang hangat. Kalau haus sangat pakai es pasti sakit pasti. Jadi baru merasakan. Dan itu membahayakan dari segi medis. Nah, ternyata kaumnya nggak nurut, ya kan? Falamma jawazahu huwa, dan manakala mereka ini melewati huwa walladzina amanu ma'ahu, beliau pemimpin Talut dengan orang beriman kepadanya, wahum alladzina yaktasaru, dan mereka orang yang mencukupkan al-ghurfa satu dengan tangannya saja. Qalu, mereka mengucapkan alladzina syaribu, yang minum ini ya, yang melanggar tadi, la taqata lana al-yauma bijaluta, kami nggak punya kekuatan sekarang ini dengan menghadapi tentara Jalut dan tentaranya, biqitalim dengan memeranginya. Wajabanu, dan mereka ini takut, wala menjawizuhu, dan mereka nggak melewati air itu. Jadi orang nggak nurut, ngomong kita nggak mungkin menang melawan Jalut. Tapi orang-orang yang beriman, qalal ladzina dzunnuna, adapun orang-orang yang yakin, dzanna dalam Al-Qur'an itu nggak selalu bermakna prasangka, tapi artinya yakin. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah, alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Di sini juga yadzunnuna artinya yakin. Annahum mulaqullah, mereka yakin akan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah bil ba'tsi, ketika dibangkitkan. Siapa itu? Wahum alladzina jawazuhu, orang-orang yang melewati sungai itu. Jadi ada yang nggak berani ya, nggak sampai melewati sungai karena nggak berani dengan Jalut. Tapi orang yang yakin dengan Allah, mereka melewatinya. Kenapa? Nah ini dalilnya ini, kam min fi'atin, kam khobariyah bermakna katsir. Jadi kalau ada kam setelahnya itu jumlah, ada minnya, atau langsung kam kitabin, itu bisa. Artinya berapa banyak kitab. Kalau kam kitaban, berapa jumlah kitab. Tapi kalau kam kitabin, berapa banyak kitab. Kam kitabin qara'tuhu hafiztuhu, berapa banyak kitab yang saya baca, saya hafal. Tapi kalau kam kitaban, berarti berapa jumlah kitab indaka yang kamu punya. Beda kan? Nah, di sini termasuk kam yang bermakna kasroh. Kam min fi'atin, berapa banyak golongan, jamaat. Jadi kalau andai kan nggak pakai min sudah cukup. Ini min ziyadah. Tapi di sini nggak ada keterangan ya. Jadi kam fi'atin cukup. Tapi di sini kam min fi'atin. Jadi nggak harus pakai min. Kam min fi'atin, berapa banyak golongan, qalilatin yang sedikit, ghalabat menang, fi'atan katsiratan, menang melawan kelompok yang sangat banyak, biiznillah, dengan izin Allah, bi iradatihi. Wallahu ma'as sabirin. Allah itu beserta orang yang sabar. Apa beserta apa ini? Beserta apa yang menyertai orang itu? Bil auni wan nasri, yaitu pertolongan dan kemenangan. Kalau kita lihat orang perang Badar kan sedikit menang. Perang yang kalah itu perang Mu'tah, itu juga kaum muslimin sangat banyak. Dalam Al-Qur'an, a'jabatkum kasratukum. Kamu merasa bangga dengan golongan tapi kalah. Yang saya ingat insyaallah perang Mu'tah itu kaum muslimin kalah. Padahal itu kalau banyak sekali jumlahnya, bahkan mengalahkan jumlah kaum musyrikin. Nah itu jadi nggak selalu. Maka kita nggak boleh bersandar pada kekuatan yang nampak milik kita dan kita punya yang nampak. Nah, sepertinya saya akan sukses. Bapak saya orang kaya, ibu saya orang terhormat, dan saya kedudukannya belum tentu. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita bersandar kecuali kepada Allah. Maka kalau kita sholat duha, bukan berarti kita nggak punya uang. Kita bersandar kepada Allah masalah rezeki. Kaya pun kita duha.
Bukan berarti kalau miskin duha kayak enggak, ini enggak ada hubungannya dengan, bukan enggak ada hubungannya ya, artinya kita duha ini kita masrahkan kepada Allah diri kita, hidup kita. Itu. Jaminannya apa mesti kaya? Orang duha itu mesti cukup. Kalau kaya kan dalilnya kan, wahai hambaku rukuklah di siang hari, ya abdi irka'li arba'a raka'atin finnahar akfika akhirahu. Rukuk kepadaku 4 rakaat, aku cukupi sampai siangnya. Jadi kalau duha jangan 2 rakaat, minimal 4 rakaat kalau bisa. Kalau 2 rakaat itu apa hadisnya? Likulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi setiap persendian itu ada sedekahnya. Jadi kalau kita punya tubuh ini dia harus sedekahi. Sedekahnya apa? 2 rakaat duha itu ya, 2 rakaat duha sudah mencukupi untuk sedekah tubuh. Jadi jangan sampai nggak duha, harus duha. Dan orang yang duha, ingat-ingat ini, la yuhafidhu 'alaiha illa sholihun. Orang yang duha itu mesti orang yang soleh. Itu. Jadi oleh karena itu kalau kita wiritan juga sama. Kita wiritan bukan berarti apa? Kita ini kalau nggak sukses wiritan, kalau enggak, ini hubungannya bukan begitu. Ini kita selalu mohon kepada Allah, selalu kita waspada, dan seluruhnya ini Allah yang mengendalikan. Dan kita baca dari firman Allah ini, kam min fi'atin qallatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Dan wallahu ma'as sabirin. Enggak mungkin ada orang sukses tanpa sabar, enggak mungkin. Man sabara dhafira. Kalau sabar mesti menang. Jadi kan ma'as sabirin apa? Bil auni wan nasri. Jadi sahabat orang-orang Bani Israel yang dipimpin perang oleh tentaranya Talut, ini orang-orang yang sabar. Kalau nggak sabar nggak mungkin menang. Mencari ilmu, cerdas, belum sukses kalau nggak sabar. Jelas itu. Tapi orang itu nggak begitu pintar, nggak begitu loh ya. Tapi kok sabar, rata-rata sukses. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.